Stop, kamu pasti nggak percaya sama yang satu ini Malaysia. Ya, Malaysia baru aja bilang stok pangan mereka aman sampai 9 bulan ke depan. Buat masa ini tidak perlu kita merasa cemas apa-apa. Keadaan semua cukup. Beras pula, Kabinet dah setuju kita tambah dari segi stoknya sampai ke 9 bulan. Daripada sekarang, hinggalah 9 bulan yang akan datang. Tapi tunggu dulu, mereka malah nyindir Indonesia soal beras. Iya, lo nggak salah dengar. Sementara rakyat mereka sendiri mulai ragu, pemerintahnya malah pamer seolah-olah aman-aman aja. Dan bukan cuma itu, Prabowo sampai turun tangan buat menegur. Ini serius banget guys. Kita bakal bongkar semua fakta, ironi dan drama di balik klaim 9 bulan stok pangan ini. Dari rakyat Malaysia yang skeptis sampai strategi Indonesia menghadapi perubahan iklim dan ancaman global. Kalau kita ingin merdeka, kita harus jamin sumber pangan. Itu juga yang disampaikan oleh Bung Karno kan. Bung Karno begitu dia mimpin Indonesia baru merdeka, yang dia urus sebetulnya ya pangan, pertanian. Dia yang bikin IPB, dia yang selalu ngomong the hungry stomach cannot wait. Iya betul. Ya, jadi itu sebetulnya bukan ya itu. Jadi waktu itu saya berbeda pandangan dengan mazhab atau kelompok yang berpikir dengan globalisasi, efisiensi kita bisa belanja aja dari mana saja. Ternyata nggak bisa. Untuk pengetahuan kita semua, bahan import makanan kita kurang yang melalui Selat Hormuz itu. Banyak kita terlibat dengan India, Pakistan, ASEAN, Brazil, Argentina, New Zealand, Australia, semuanya berada di sebelah sini. Masalahnya kalau ianya berpanjangan akan impact di sudut transport dan sebagainya, barangkali pada waktu itu akan berlaku perubahan di sudut harga dan sebagainya. Buat masa ini, jangan kita bimbang apa-apa, kita sambut Hari Raya dengan tenang, dengan konsep berjimat-cemat terus kita jalankan seperti yang disarankan oleh Perdana Menteri. Keadaan beras, daging ayam, telur, ikan, daging lembu, kebau, susu segar, sayur, buah-buahan, semuanya cukup sekurang-kurang sampai bulan 5 dan bulan 6 yang akan datang. Oke, kita mulai dari yang paling bikin kening berkerut. Klaim stok pangan Malaysia aman selama 9 bulan. Kedengarannya mantap ya, kayak orang yang baru gajian terus bilang tenang, gue aman sampai akhir tahun. Tapi masalahnya ini bukan soal dompet pribadi, ini soal perut satu negara. 9 bulan itu sebentar bro, itu bukan aman, itu namanya napas panjang dikit. Dan yang lebih bikin menarik atau mungkin memprihatinkan adalah setelah 9 bulan itu, jawabannya masih kita pikirkan nanti. Lah, ini negara atau tugas kuliah yang dikerjain H-1. Rakyat Malaysia sendiri aja nggak langsung tepuk tangan. Justru banyak yang nanya, serius nih, beneran aman? Atau cuma angka biar kelihatan tenang? Karena mereka tahu, urusan pangan itu bukan cuma soal angka stok di atas kertas. Itu soal distribusi, soal harga, soal akses. Stok ada tapi mahal, sama aja bohong. Stok ada tapi susah didapat, itu bukan aman, itu ilusi. Nah, di tengah situasi yang masih setengah matang ini, muncul fenomena yang agak gimana ya? Lucu tapi nyebelin. Ada sebagian warga Malaysia yang malah sibuk nyindir Indonesia soal beras. Ini menarik. Kayak orang yang rumahnya lagi bocor, tapi sibuk nih komentarin tetangga yang gentengnya miring. Prioritasnya agak geser. Padahal kalau kita tarik sedikit ke belakang, ini jadi makin ironis. Menteri Pertanian Malaysia sebelumnya sempat belajar dari Indonesia. Iya, belajar. Bukan jalan-jalan, tapi benar-benar melihat praktik pertanian. Bagaimana Indonesia mengelola produksi menghadapi perubahan iklim, bahkan sampai ke hal teknis kayak irigasi dan pompanisasi. Artinya apa? Artinya Indonesia ini bukan negara yang ketinggalan banget, seperti yang sering dijadikan bahan sindiran. Justru dalam beberapa aspek kita jadi rujukan. Tapi anehnya, setelah belajar, yang muncul bukan apresiasi. Bukan, ternyata mereka punya sistem yang bisa kita tiru. Yang muncul malah nada meremehkan. Ini kayak murid les yang habis diajarin, terus keluar kelas bilang, gurunya biasa aja. Lah, kalau biasa aja, kenapa tadi nyatet serius? Di sini kita mulai lihat pola yang agak mengganggu. Antara realitas dan narasi publik itu nggak sinkron. Di satu sisi, pemerintah bilang stok aman 9 bulan. Di sisi lain, rakyatnya sendiri ragu. Di satu sisi, belajar dari Indonesia. Di sisi lain, nyindir Indonesia. Ini bukan cuma soal nasionalisme atau gengsi. Ini soal konsistensi logika. Karena kalau kita jujur, isu pangan itu bukan bahan buat adu sindiran. Ini bukan topik receh. Ini bukan kayak debat bola atau K-pop. Ini soal hidup mati, literally. Coba bayangin kalau tiba-tiba distribusi terganggu, harga naik, impor tersendat karena konflik global. Yang kena siapa? Bukan pejabat duluan, yang kena rakyat. Makanya ketika ada yang dengan entengnya nyindir negara lain soal beras, sementara kondisi sendiri belum benar-benar stabil, itu terasa ya kurang bijak. Dan di titik ini kita juga perlu ngaca sedikit. Indonesia sendiri bukan tanpa masalah. Kita juga punya drama klasik, harga naik, distribusi timpang, petani yang masih berjuang dengan pupuk mahal, irigasi yang belum merata. Tapi setidaknya ada upaya yang mulai kelihatan lebih serius. Salah satunya soal pompanisasi, pengairan pakai pompa untuk sawah yang kekurangan air. Kedengarannya sederhana tapi dampaknya besar. Ini respon cepat terhadap perubahan iklim yang makin nggak bisa ditebak. Sementara di sisi lain pertanyaan buat Malaysia masih menggantung. Setelah 9 bulan apa?
Apakah ada rencana pembukaan lahan baru? Apakah ada investasi besar di irigasi modern? Apakah ada solusi konkret untuk pupuk dan benih? Atau semuanya masih di level nanti kita lihat? Karena kalau jawabannya masih abu-abu, ya wajar kalau rakyatnya sendiri mulai skeptis. Dan di era sekarang, rakyat itu nggak gampang diyakinkan cuma dengan pernyataan. Mereka lihat harga di pasar, mereka lihat stok di toko, mereka bandingkan dengan negara lain. Informasi itu terbuka, jadi ketika ada klaim aman tapi pengalaman sehari-hari bilang kok rasanya nggak juga, ya kepercayaan itu langsung goyang. Balik lagi ke fenomena sindiran tadi. Ini sebenarnya lebih dari sekadar komentar iseng di media sosial. Ini cerminan cara berpikir, bahwa lebih mudah menunjuk keluar daripada beresin ke dalam. Padahal yang dibutuhkan sekarang justru kebalikannya. Fokus ke dalam, beresin sistem sendiri, baru bicara keluar. Karena dalam dunia yang makin nggak stabil ini, pangan itu jadi kartu paling penting. Bukan teknologi, bukan pencitraan, tapi beras di piring. Dan lucunya justru di tengah situasi global yang makin panas, konflik di Timur Tengah, perang yang bikin rantai pasok terganggu, masih ada energi buat saling sindir soal beras. Ini kayak lagi di kapal yang mulai goyang, tapi penumpangnya debat siapa yang duduk paling rapi. Sementara ombaknya makin tinggi. Di titik ini kita mulai masuk ke pertanyaan yang lebih dalam. Sebenarnya siapa yang benar-benar siap? Bukan siap di atas kertas, tapi siap di lapangan. Karena 9 bulan itu bukan jaminan. Itu cuma jeda. Dan setelah jeda itu, realitas akan datang tanpa basa-basi. Dan kalau dari sekarang aja sudah mulai goyah, baik dari sisi kepercayaan publik maupun arah kebijakan, maka sindiran ke negara lain justru jadi bumerang. Karena cepat atau lambat, yang diuji bukan omongan tapi ketahanan nyata. Dan disitulah kita akan lihat siapa yang benar-benar berdiri dan siapa yang cuma kelihatan tegak. Sekarang kita masuk ke bagian yang lebih ngena ke hati, atau mungkin lebih tepatnya ngena ke logika. Karena ini bukan sekadar soal stok pangan atau angka-angka di laporan. Ini soal sikap, soal cara berpikir, soal mentalitas. Mari kita luruskan dulu satu fakta penting. Malaysia pernah belajar dari Indonesia dalam urusan pertanian. Bukan gosip, bukan asumsi. Ini kejadian nyata. Mereka datang, melihat, mencatat, dan mempelajari bagaimana Indonesia menghadapi tantangan yang sama. Perubahan iklim, produksi pangan, efisiensi lahan, dan segala tetek bengeknya. Nah, di titik ini harusnya ada satu hal yang muncul secara alami, respect. Bukan harus sujud atau memuji berlebihan, enggak. Cukup sadar bahwa ternyata negara tetangga kita punya sesuatu yang bisa kita pelajari. Itu aja, sederhana. Tapi yang terjadi malah sebaliknya. Setelah belajar muncul nada-nada meremehkan, sindiran. Bahkan kesan seolah-olah Indonesia itu masih di bawah mereka. Ini yang bikin orang mikir, ini belajar atau cuma jalan-jalan sambil cari bahan buat nyinyir. Karena dalam logika sederhana aja, kalau lu belajar dari seseorang, itu artinya ada sesuatu yang dia punya dan lu butuhin. Itu bukan tanda kelemahan, itu tanda kejujuran. Tapi kalau habis belajar malah ngecilin, itu bukan percaya diri. Itu defensif, kayak orang yang diam-diam nyontek, tapi pas ditanya malah bilang, gue juga bisa kok tanpa itu. Lah kalau bisa, kenapa nyontek? Di sini kita mulai lihat ada semacam gengsi regional yang aneh. Seolah-olah harus selalu terlihat lebih unggul, walaupun realitasnya belum tentu. Padahal, dalam dunia yang makin kompleks ini, nggak ada negara yang bisa berdiri sendirian tanpa belajar dari yang lain. Jepang belajar dari Barat, Korea Selatan belajar dari Jepang. Bahkan negara-negara maju pun saling tukar ilmu. Indonesia, ya jelas juga belajar. Kita bukan paling hebat, tapi setidaknya dalam konteks tertentu, kayak adaptasi pertanian terhadap iklim tropis, kita punya pengalaman yang bisa dibagikan. Contohnya, pompanisasi tadi. Ini bukan ide yang revolusioner banget, tapi implementasinya yang jadi kunci. Ketika cuaca makin gak bisa diprediksi, air jadi masalah utama. Indonesia mulai bergerak cepat, pakai pompa, optimalkan sumber air, jaga produktivitas. Apakah ini sempurna? Jelas enggak. Masih banyak kekurangan, tapi ini langkah konkret. Ini aksi, bukan sekadar wacana. Bandingkan dengan pertanyaan yang masih menggantung di Malaysia, irigasi modernnya bagaimana? Pembukaan lahannya seperti apa? Distribusi pupuknya sudah beres atau belum? Kalau jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini masih samar, ya wajar kalau publik mulai gelisah. Dan di situ juga, sindiran ke negara lain jadi terasa makin gak relevan. Karena publik sekarang gak bodoh. Mereka bisa lihat perbandingan. Mereka bisa akses informasi. Mereka tahu mana yang kerja nyata, mana yang sekadar ngomong. Dan yang lebih menarik lagi, fenomena ini sebenarnya bukan cuma soal Malaysia. Ini cerminan dari sesuatu yang lebih luas. Kecenderungan manusia untuk sulit mengakui bahwa orang lain punya kelebihan. Apalagi kalau orang lain itu dekat. Tetangga, yang secara historis punya hubungan naik turun. Ada rasa kompetisi, ada ego, ada narasi lama yang terus diulang. Indonesia versus Malaysia ini kan bukan cerita baru. Dari budaya, olahraga, sampai hal-hal kecil kayak makanan, selalu ada gesekan. Kadang lucu, kadang serius. Tapi ketika masuk ke isu pangan yang jelas-jelas menyangkut hajat hidup orang banyak, harusnya kita bisa naik level. Harusnya ini jadi ruang kolaborasi, bukan kompetisi receh. Karena ancamannya sama. Perubahan iklim nggak pilih-pilih negara. Konflik global nggak peduli lo di Asia Tenggara atau Eropa.
Kalau rantai pasok terganggu, semua kena. Jadi logikanya sederhana. Kalau ada negara tetangga yang punya solusi atau pengalaman, ya dipelajari, diadaptasi, diperbaiki, bukan dijadikan bahan sindiran. Dan di sisi Indonesia, ini juga jadi pengingat penting. Jangan terlalu berharap apresiasi dari luar. Serius, kadang kita ini terlalu berharap diakui. Padahal dalam realitas geopolitik, yang ada itu kepentingan, bukan perasaan. Hari ini mereka belajar dari kita, besok mereka bisa aja lupa, atau bahkan mengklaim itu sebagai hasil mereka sendiri. Itu biasa. Makanya fokus utama bukan pada siapa yang mengakui kita, tapi apakah sistem kita benar-benar kuat. Karena pada akhirnya, yang menentukan bukan opini publik luar negeri, tapi apakah rakyat kita sendiri bisa makan dengan layak. Dan disinilah kita mulai masuk ke ironi yang lebih dalam. Di satu sisi kita bicara soal ketahanan pangan, strategi nasional, ancaman global. Tapi di sisi lain kita juga lihat fenomena di masyarakat kita sendiri yang jujur aja agak bikin miris sekaligus mikir. Orang live streaming, joget-joget, minta gift. Bukan soal jogetnya, bukan soal platformnya, tapi timingnya. Ketika isu pangan jadi pembahasan serius bahkan sampai level potensi konflik global, masih ada sebagian dari kita yang terjebak dalam ekonomi instan, cari uang cepat tanpa fondasi. Ini bukan untuk menghakimi, ini realitas sosial. Tapi tetap harus dikritisi. Karena ketahanan pangan itu bukan cuma urusan pemerintah, ini juga soal mentalitas masyarakat. Soal apakah kita siap kerja keras di sektor produktif atau lebih memilih jalan pintas. Kalau mayoritas orang lebih tertarik jadi konten kreator minta gift daripada bertani atau membangun sistem produksi, ya jangan heran kalau sektor pangan kita selalu jadi PR. Dan ini yang sering luput. Ketahanan pangan itu bukan cuma soal teknologi atau kebijakan. Ini soal budaya kerja. Negara yang kuat pangannya bukan yang paling canggih, tapi yang paling konsisten. Yang petaninya dihargai, yang infrastrukturnya dijaga, yang kebijakannya nggak berubah-ubah tiap ganti pemimpin. Jadi ketika kita melihat Malaysia yang belajar dari Indonesia tapi kemudian muncul nada meremehkan, kita nggak perlu langsung emosi. Kita cukup tarik pelajaran bahwa dalam dunia ini pengakuan itu bonus, yang wajib itu kekuatan internal. Dan kalau kita masih sibuk cari validasi, sementara sistem kita sendiri belum solid, ya kita juga nggak beda jauh. Akhirnya pertanyaannya balik lagi ke diri kita masing-masing, baik sebagai individu maupun sebagai bangsa. Kita ini mau jadi negara yang benar-benar kuat atau cuma kelihatan kuat di permukaan? Karena kalau cuma permukaan, ya wajar kalau hubungan antar negara jadi penuh sindiran. Semua sibuk jaga image, tapi kalau fondasinya kuat, sindiran itu nggak ada artinya. Dan dari sini kita mulai masuk ke pernyataan yang cukup nyelekit dari satu tokoh yang nggak asing yang bilang bahwa mungkin kita ini terlalu baik, terlalu lunak, dan mungkin terlalu naif. Selanjutnya kita bakal kupas itu habis, bukan buat cari sensasi, tapi buat nanya jujur. Selama ini Indonesia itu bijak, atau cuma terlalu sabar sampai dianggap lemah? Terlalu baik itu bukan selalu baik. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang mulai panas. Bukan karena emosional, tapi karena kena ke inti persoalan, sikap Indonesia sendiri. Dalam sebuah diskusi, Prabowo nyeletuk sesuatu yang kalau didengar sekilas mungkin terdengar sederhana, tapi kalau dipikir dalam, agak nyentil juga. Indonesia jangan terlalu baik, jangan naif. Kalimatnya pendek, tapi efeknya panjang. Karena ini bukan cuma ngomongin Malaysia, ini ngomongin cara kita melihat dunia, cara kita memperlakukan negara lain, cara kita menempatkan diri dalam permainan global yang jujur aja nggak selalu fair. Kita ini dari dulu punya semacam citra baik, ramah, santun, suka membantu, nggak suka konflik. Kedengarannya mulia, iya. Tapi dalam konteks geopolitik itu bisa jadi pedang bermata dua. Karena di luar sana, nggak semua orang mainnya pakai perasaan. Banyak yang mainnya pakai kepentingan. Dingin, hitung-hitungan, untung rugi. Dan disitulah pertanyaan mulai muncul. Apakah selama ini Indonesia terlalu baik sampai akhirnya dianggap remeh? Lihat aja pola yang berulang. Kita sering bantu, kita sering membuka diri, kita sering jadi abang baik di kawasan. Tapi balasannya nggak selalu sebanding. Kadang malah kita yang kena sindir, kita yang dianggap biasa aja, kita yang dipandang sebelah mata. Dan ini bukan soal baper nasionalisme, ini soal posisi tawar. Karena dalam hubungan antar negara, respek itu bukan dikasih gratis, itu dibangun dari kekuatan, baik ekonomi, militer, maupun ketahanan internal. Kalau kita terlalu sering mengalah, terlalu sering ya udah deh nggak apa-apa, lama-lama terbentuk persepsi Indonesia bisa ditekan. Ini yang bahaya, bukan karena kita harus jadi agresif, bukan, tapi karena kita harus punya batas, tahu kapan harus baik, tahu kapan harus tegas. Kayak dalam hubungan manusia aja, kalau lo selalu iya, selalu ngalah, selalu mengerti, di awal mungkin dibilang baik, tapi lama-lama bisa dianggap lemah, bisa dimanfaatkan. Dan dalam konteks ini, pernyataan Prabowo jadi relevan, bahwa mungkin selama ini kita terlalu fokus jadi baik, tapi lupa jadi kuat. Padahal dua hal itu nggak harus bertentangan. Lo bisa baik dan tetap tegas, lo bisa ramah tanpa harus naif. Masalahnya, kita kadang kebalik, kita takut dibilang keras, akhirnya terlalu lunak. Kita takut konflik, akhirnya menghindari ketegasan. Dan di situ negara lain mulai membaca pola. Balik ke konteks Malaysia tadi.
Ketika mereka baru punya stok 9 bulan, tapi sudah berani mengeluarkan nada yang terkesan sombong atau meremehkan, itu nggak muncul di ruang hampa. Itu muncul karena ada persepsi. Persepsi bahwa Indonesia nggak akan bereaksi keras. Persepsi bahwa santai aja, mereka juga paling diam. Dan jujur aja, selama ini memang sering begitu. Kita lebih suka meredam daripada merespons, lebih suka menenangkan daripada menegaskan. Sekali lagi, itu bukan salah. Tapi kalau dilakukan terus-menerus tanpa strategi, itu bisa jadi kelemahan. Dan di titik ini kita harus jujur. Apakah kita nyaman dengan posisi itu? Atau kita mulai sadar bahwa dunia sudah berubah? Karena sekarang kita hidup di era yang jauh lebih brutal secara ekonomi dan politik. Kompetisi makin ketat, sumber daya makin terbatas. Krisis pangan bukan lagi isu masa depan, ini sudah di depan mata. Dalam kondisi seperti ini, sikap terlalu baik bisa jadi kemewahan yang mahal. Kita tetap harus punya empati, tetap harus menjunjung kerjasama. Tapi di saat yang sama, kita juga harus punya ketegasan. Ini batas kita, ini kepentingan kita. Kalau ada yang meremehkan, kita nggak harus marah, tapi kita juga nggak harus diam. Kita jawab dengan data, dengan capaian, dengan sistem yang kuat, bukan dengan sindiran balik yang sama-sama receh, tapi dengan pembuktian. Dan disinilah kaitannya dengan ketahanan pangan jadi makin jelas. Kalau kita benar-benar kuat di sektor pangan, produksi stabil, distribusi rapi, harga terkendali, maka semua sindiran itu otomatis gugur. Nggak perlu dibalas, nggak perlu diperdebatkan, realitas yang bicara. Tapi kalau kita sendiri masih goyah, masih tergantung impor, masih sering panik tiap harga naik, ya kita juga nggak punya posisi kuat untuk berdiri. Jadi kritik Prabowo ini sebenarnya bukan cuma keluar, tapi juga ke dalam. Bahwa kita harus berhenti jadi baik tanpa arah. Kita harus jadi baik yang punya strategi. Karena dunia ini bukan tempat untuk yang paling baik hati, ini tempat untuk yang paling siap. Dan kesiapan itu bukan cuma soal militer atau ekonomi makro, ini soal hal paling dasar, pangan. Kalau perut rakyat aman, negara punya fondasi. Kalau perut mulai goyah, semua bisa runtuh, termasuk stabilitas sosial. Makanya ketika isu pangan ini dibahas, jangan dianggap sepele. Ini bukan sekadar topik Kementerian Pertanian, ini topik nasional, bahkan global. Dan di tengah semua ini, kita juga harus berani melihat sisi lain yang agak nggak nyaman. Fenomena masyarakat kita sendiri, yang tadi sempat disinggung soal live streaming, joget, minta gift. Sekali lagi, ini bukan soal menghakimi individu, tapi ini soal arah. Kalau energi produktif kita lebih banyak ke hal-hal instan, sementara sektor strategis seperti pertanian kurang diminati, maka kita sedang membangun fondasi yang rapuh. Kita ingin kuat, tapi kita menghindari proses. Kita ingin mandiri, tapi kita malas berkeringat. Ini kontradiksi, dan negara nggak bisa berdiri di atas kontradiksi terlalu lama. Akhirnya semua kembali ke satu hal, kesadaran. Bahwa dunia nggak lagi sesederhana dulu, bahwa hubungan antar negara bukan soal siapa paling sopan, tapi siapa paling siap, dan bahwa menjadi baik itu penting, tapi menjadi kuat itu wajib. Karena kalau tidak, kita akan terus berada di posisi yang sama, membantu tapi diremehkan, memberi tapi dilupakan. Dan mungkin itu saatnya kita evaluasi. Bukan untuk berubah jadi keras tanpa arah, tapi untuk jadi lebih tegas tanpa kehilangan nilai. Karena pada akhirnya, yang dihormati bukan yang paling ramah, tapi yang paling tidak bisa dianggap remeh. Dan dari sini kita masuk ke lapisan yang lebih dalam lagi. Bukan cuma soal Indonesia atau Malaysia, tapi soal dunia secara keseluruhan. Tentang bagaimana pangan, air, dan energi, dari dulu sampai sekarang, selalu jadi alasan paling klasik dan paling berbahaya dalam konflik manusia.